Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas tentang Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, wajib klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru tentang Manchester United. Glory, glory Manchester United. Hasil pertandingan PSG versus Manchester United. Manchester United sukses mengandaskan PSG dengan skor tipis 2-1 dalam laga matchday pertama Grup H Liga Champions 2020-2021 yang digelar di Parc des Princes Rabu dini hari. Laga berjalan 20 menit, Manchester United mendapat hadiah penalti setelah Martial dilanggar Abdo Diallo di kotak terlarang. Seperti biasa, Fernandes maju menjadi Algojo. Eksekusi Fernandes sejatinya berhasil dimentahkan oleh Keylor Navas. Namun, VAR memberitahu wasit bahwa Navas bergerak meninggalkan garis gawang lebih dahulu sebelum bola ditendang. Alhasil, tendangan penalti pun harus diulang. Fernandes lagi-lagi menggunakan gaya yang sama. Dengan dingin, sukses memperdaya Navas pada eksekusi keduanya kali ini. PSG mencoba meningkatkan intensitas serangan. Tuan rumah akhirnya sukses menyamakan skor berkat gol yang lahir lewat bunuh diri Martial pada menit ke-55. Bermaksud menghalau bola sepakan pojok yang dilepaskan Neymar, sundulan Martial justru mengarah masuk ke gawang timnya sendiri tanpa bisa diantisipasi De Gea. Rashford sukses membawa United kembali memimpin lewat tendangan jarak jauh pada menit ke-87. Berkat hasil ini, United untuk sementara berhak memimpin klasemen Grup H bersama RB Leipzig yang di saat bersamaan mengalahkan Istanbul Başakşehir 2-0. Bruno Fernandes jadi kapten permanen MU, sepertinya oke juga. Bruno Fernandes belum genap setahun membela Manchester United. Kini dia sudah mendapatkan kehormatan mengenakan ban kapten. Tentu ini catatan istimewa, performa Bruno jadi alasannya. Sejak tiba di Old Trafford pada Januari 2020 lalu, Bruno langsung tancap gas menyuguhkan performa terbaiknya. Dia bahkan langsung jadi pemain yang tak tergantikan dalam tim inti. Dalam laga kontra PSG, di luar dugaan Ole Gunnar Solskjaer menunjuk Bruno sebagai kapten. Keputusan ini mengejutkan, padahal ada nama-nama lain yang lebih senior, sebut saja Paul Pogba. Bruno bahkan didukung untuk jadi kapten permanen oleh mantan pelatih MU René Moulenstein. Menurut Moulenstein, Bruno adalah kandidat kapten yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Dia bisa memahami pandangan Solskjaer. Bruno memimpin dengan permainannya dan dengan komandonya. Bruno adalah pilihan yang istimewa sebab sejak dia tiba, dia telah memberikan apa yang kurang dari MU. Ada urgensi dalam permainannya, dia bermain dengan keyakinan, dia punya otoritas, dia mendorong pemain lain. Dia membawa dampak positif setiap kali masuk ke lapangan, dan dia tidak takut berkata pada pemain lain bahwa mereka belum mencapai standar. Sebab itu, meski baru beberapa bulan mengenakan kostum setan merah, Bruno diyakini pantas mengenakan ban kapten. Moulenstein bahkan mendukung Bruno jadi kapten permanen, menggantikan Maguire untuk seterusnya. Meski belum bisa main, Edinson Cavani disebut bakal jadi pemain krusial Manchester United. Sebuah rasa optimistis diungkapkan Bruno Fernandes terhadap Edinson Cavani. Ia menyebut striker asal Uruguay itu akan menjadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Cavani sempat diyakini bakal tampil melawan PSG, namun ia ternyata tidak dibawa ke Paris karena ia dikonfirmasi belum cukup fit untuk bermain. Fernandes menilai bahwa sang striker akan punya peran besar di skuad MU meski ia belum bisa bermain di laga ini. Dia sudah beradaptasi dengan baik. Kami baru menjalani satu sesi latihan bersama, namun dari yang saya lihat, ia adalah pemain yang suka bekerja keras. Dia memiliki kualitas untuk menjadi sosok pemimpin di tim ini. Jika melihat caranya berlatih, saya yakin ia akan menjadi pemain yang penting bagi kami. Cavani kemungkinan besar baru mendapat debut di akhir pekan ini.
Ia diberitakan tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Chelsea. Phil Jones dibanderol 380 miliar. Manchester United berencana melepas Phil Jones secepatnya pada bursa transfer Januari. Masalahnya, siapa yang mau Phil Jones dengan harga 20 juta pound sterling? Jones memang tak lagi jadi pilihan utama manajer MU Ole Gunnar Solskjaer. Phil Jones kali terakhir bermain untuk tim utama pada Januari 2020 saat bikin gol ke gawang Tranmere Rovers pada babak ketiga Piala FA. Dengan gaji mencapai 100.000 pound sterling per pekan, maka Jones bisa dianggap jadi beban untuk MU. Apalagi MU harus menggaji si pemain sampai 2023 setelah memperpanjang kontraknya awal tahun ini. Dengan kondisi saat ini, MU mau tak mau harus mencari cara untuk menjual Phil Jones dari tim. Setelah sepi pemain pada bursa transfer musim panas lalu, Phil Jones kembali berstatus for sale untuk Januari nanti. Dengan usia yang sudah 28 tahun, Phil Jones butuh bermain reguler demi kebaikan karirnya. Masalahnya kini adalah MU membanderol Phil Jones 20 juta pound sterling atau sekitar 380 miliar. Yang ada malah menyulitkan keuangan MU. MU masih minati Sancho, Dortmund kasih peluang. Manchester United gagal mendapatkan Jadon Sancho musim panas ini. Borussia Dortmund, klub tempat Sancho bernaung saat ini, masih membuka peluang tahun depan. Pemain sayap 20 tahun asal Inggris itu diklaim sebagai incaran utama Setan Merah. Namun sampai bursa transfer musim panas ditutup, Jadon Sancho tetap di Dortmund. Manchester United gagal mendapatkan pemain incarannya tersebut. Jika Manchester United masih menaruh minat terhadap Jadon Sancho, Dortmund pun siap melakukan negosiasi lagi. Klub Jerman itu siap melakukannya musim panas tahun depan dan tidak menutup kemungkinan untuk menjual pemain yang bersangkutan. Mereka keliru menilai situasi dan menduga kami akan lebih mudah berkompromi. Tapi kami punya batasan yang jelas dan akan tetap melakukannya musim panas depan. Di industri ini Anda tak bisa mengatakan bahwa seorang pemain tidak akan dijual. Pada musim semi saya sempat mendengar dan membaca bahwa Sancho akan pergi, tapi ia masih di sini. Kami sudah punya sebuah kesepakatan dengan dirinya dan saat ini tampaknya ia belum bisa pergi. Bukan Manchester United, ini klub pilihan Erling Haaland jika tinggalkan Dortmund. Penyerang Borussia Dortmund, Erling Haaland menjadi salah satu bintang muda terbaik di dunia sepak bola saat ini. Sejak bergabung pada Januari 2020 lalu, ia tampil tajam dengan catatan 21 gol hanya dari 24 pertandingan di semua kompetisi untuk Borussia Dortmund. Bintang berusia 20 tahun ini sempat dikaitkan dengan raksasa Liga Inggris Manchester United sebelum hijrah ke Bundesliga Jerman. Apalagi pelatih Setan Merah yakni Ole Gunnar Solskjaer sempat mengasuh Haaland di klub Norwegia Molde. Hingga saat ini Setan Merah pun masih kerap dikaitkan dengan Haaland. Namun dilansir Manchester Evening News, MU harus gigit jari sebab Haaland sudah punya klub idaman jika akhirnya harus meninggalkan Borussia Dortmund. Alih-alih bereuni dengan Solskjaer di Manchester United, Erling Haaland justru lebih tertarik bergabung dengan raksasa La Liga Spanyol Real Madrid. Keberadaan Martin Odegaard di skuad Los Blancos menjadi alasan utama ketertarikan Haaland hijrah ke Santiago Bernabeu. Kedua pemain itu memang diketahui berteman dekat di timnas Norwegia. Menariknya, meski memiliki kesempatan bagus untuk memboyong Erling Haaland, Real Madrid justru memprioritaskan penyerang lain, yakni Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Selain itu, Los Blancos juga dikabarkan enggan memberikan komisi tinggi kepada agen Haaland, Mino Raiola.